Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Jenazah taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP yang tewas diduga dianiaya seniornya sampai di kampung halamannya di Bali Minggu pagi. Korban dipulangkan setelah polisi melakukan otopsi untuk penyidikan sebab kematian korban. Jenazah Putu Satria Ananta Rusdika, taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP sampai di Bali pada Minggu pagi. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah korban dikeluarkan dari ambulans menuju rumah duka. Saat ini jenazah korban dititipkan di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung sambil menunggu upacara kremasi atau ngaben yang akan diselenggarakan keluarga korban. Saya tuntut mungkin masih banyak orang mungkin masih di polisi masih memeriksa. Tadi dugaannya ada lebih dari satu pelaku. Ya, masih di Indonesia. Isak tangis keluarga Putu Satria Ananta Rusdika, korban penganiayaan taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ini tidak terbendung saat jenazah korban sampai di kampung halamannya. Jenazah korban dipulangkan ke rumah duka di Bali untuk disemayamkan menggunakan upacara adat. Saat ini jenazah dititipkan di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung, Bali, sambil menunggu upacara kremasi yang rencananya akan dilaksanakan 11 Mei nanti. Keluarga berharap kasus ini diusut tuntas dan tersangka mendapatkan hukuman yang setimpal dengan tindakannya. Ya, saya mohon dari pihak polisian untuk menggali lebih jauh keterangan, biar saya rasa tidak mungkin dilakukan satu orang. Menurut itu kejadian kena pukulan kan, kalau satu orang melakukan kan nggak mungkin. Saya minta biar pelaku bisa menerangkan lah kejadian sebenarnya. Dari hasil gelar perkara, polisi menetapkan satu tersangka kasus penganiayaan berinisial TRS yang merupakan mahasiswa tingkat 2 STIP Cilincing. Tersangka menganiaya korban usai berkegiatan di kampus. Tersangka tunggal di dalam proses atau peristiwa pidana ini yaitu saudara TRS, ya, saudara TRS, salah satu taruna STIP Cilincing tingkat 2. Penindakannya persepsi senior junior, ya. Ada yang menurut senior, ini kebetulan taruna tingkat 1 semua nih, 45 orang ini, melakukan sesuatu yang menurut senior ini salah, ya, menurut senior ini salah. Apa yang dilakukan, dia masuk kelas menggunakan baju olahraga. Itu menurut senior ini tidak di kehidupan mereka, menurut senior ini salah. Untuk mengusut kasus penganiayaan yang mengakibatkan satu orang taruna meninggal dunia ini, Kementerian Perhubungan membentuk tim investigasi khusus terkait dugaan tindak kekerasan di STIP yang dilakukan oleh seniornya terhadap juniornya. Kemenhub meminta STIP mencopot senior yang terlibat melakukan penganiayaan guna menjalani proses hukum. Kementerian Perhubungan sangat menyesalkan terjadinya tindak kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Kemenhub juga telah membentuk tim untuk melakukan investigasi internal terkait dengan kejadian ini. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan juga telah meminta kepada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta untuk mengambil langkah-langkah percepatan untuk mengusut kejadian ini dan menyerahkan penanganan kasus ini kepada Polres Jakarta Utara agar dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kasus kekerasan yang dilatar belakangi arogansi senioritas bukan kali ini saja terjadi. Kasus serupa dengan motif yang sama juga beberapa kali terjadi di kampus yang berada di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ini. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi telah menetapkan satu tersangka dalam kasus penganiayaan mahasiswa Sekolah Ilmu Tinggi Pelayaran STIP hingga tewas yang merupakan senior korban. Namun pihak keluarga minta polisi untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan ini karena yakin ada tersangka lain pada kasus ini. Aksi kekerasan yang dilakukan kakak kelas terhadap adik kelas di STIP ini bukanlah yang pertama. Kasus serupa sudah berulang kali terjadi. Bagaimana perkembangan penanganan kasus ini? Sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat sore. Selamat sore, Pak.
Prof. Hipnu? Ya, selamat sore. Oke, Prof. Hipnu, keluarga korban bilang nggak percaya kalau tersangkanya cuma ada satu. Kalau polisi kan tapi sudah menutup ya, sudah bilang tersangkanya satu, rekan-rekannya tidak terlibat. Tapi kalau Prof. Hipnu sendiri ngelihatnya, apakah yang dilakukan polisi sudah tepat atau masih ada catatan? Ya, catatan kami begini Mbak, ini kan dalam suatu peristiwa penganiayaan berat yang di dalam lokasi pendidikan. Di dalam lokasi pendidikan itu pasti ada suatu peralatan. Apa itu CCTV? Kan gitu. Nah, CCTV itu paling tidak sebagai alat dokumentasi, sebagai bentuk alat bantu untuk memberikan suatu gambaran apakah sendiri atau tidak. Itu yang pertama. Kedua, kalau itu dugaannya hubungan senior junior, pasti diantaranya lebih dari satu. Tapi kalau itu hubungannya adalah motif dendam, mungkin bisa satu. Nah, disinilah saya kira harus dikembangkan dalam pola teknik pengungkapan perkara. Karena yang terjadi, kalau kita bicara teori pengungkapan perkara yang disebut encircling and witchcraft, yaitu pertama, apa yang terjadi? Oh, penganiayaan berat. Dengan apa yang terjadi? Alatnya apa? Siapa saja sebagai dugaan pelaku? Itu akan terlihat, Mbak. Oleh karena itu, pengungkapan kasus ini kalau hanya satu, tampaknya terlalu dini. Karena ini dalam lingkup sekolahan. Kalau dugaannya terhadap penganiayaan yang menyebabkan hubungan senior junior. Oleh karena itu, perlu bukti-bukti bantu yang memperjelas dalam suatu peristiwa, apakah itu teori ujuk-ujuk langsung ada suatu penganiayaan, ataukah suatu ada perencanaan sebelumnya. Ini kan bisa dilihat gambaran. Dalam sekolahan, apalagi sekolah tinggi ilmu pelayaran, di sana itu alatnya saya kira cukup canggih. Dari pintu masuk, sampai kelas, sampai pada suatu tempat, itu akan didetek. Nah, inilah saya kira tugas Polri Jakarta Utara yang terkait dengan keinginan keluarga korban, itu saya kira perlu diapresiasi. Karena dalam hal suatu hubungan senior junior, apalagi tanda petik kalau kita mahasiswa perponcoan, tidak sekali. Tapi adalah lebih. Ya. Oke, Prof. Hipnu, tapi kan juga diketahui si tersangka memang yang melakukan penganiayaan dia sendiri, tapi memang ada rekan-rekannya. Artinya masih terbuka untuk dikembangkan dan tersangkanya bisa bertambah ya di antara rekan-rekannya itu. Ya, di sini inilah pengungkapan. Oleh karena itu perlu ilmu bantu pengungkapan, Mbak. Sejauh mana penyidik mengungkapkan bahwa apakah betul dia pelaku. Sekarang kalau dia pelaku, apa hubungannya? Kesalahannya apa? Kan gitu. Kalau kesalahan apa, siapa saja yang melakukan kesalahan tersebut? Ini harus berkembang. Sehingga kalau itu kesalahan yang terjadi di banyak siswa, kemungkinan banyak juga pelaku yang akan terjadi. Nah, disinilah saya kira kita melihat subjek adalah taruna, objeknya adalah lingkungan pendidikan. Sehingga kalau satu dengan satu kayaknya terlalu dini. Gitu, Mbak. Oke. Prof. Hipnu, kalau pasal yang diterapkan kan ada pasal penganiayaan dan juga perampasan nyawa. Sudah tepatkah itu atau sebenarnya masih ada pasal yang bisa disangkakan lagi kepada tersangka? Ya, kalau kita lihat ini kan taruna sudah umur 19 tahun. Saya kira sudah dewasa. Sehingga masuk pada Undang-Undang KUHP. Kalau kita lihat dugaan sementara adalah sebagai bentuk penganiayaan berat, berarti adalah 353 ayat 3. Ancamannya 15 tahun. Ataupun pembunuhan. Nah, ini kita lihat. Sejak awal motifnya itu dimasukkan dalam tuan itu memang akan dibunuh atau dianiaya. Tapi kayaknya kok akan dianiaya. Kalau dianiaya dengan berat, sekarang pertanyaannya penganiayaan dengan apa? Caranya bagaimana? Alat apa yang dilakukan? Itu akan menentukan, Mbak. Kalau kita ancamannya 15 tahun, mudah-mudahan kalau dengan diketahui alatnya, caranya misalkan sadis ya, itu bisa dimaksimalkan. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan hukuman sini penyidik pun juga melihat penganiayaan kematian itu dengan caranya apa? Karena cara itu akan menentukan berat ringannya, bukan matinya, tapi cara sadis tidak sadis, penyiksaan artinya apa? Itulah yang saya ingat dalam suatu pembunuhan ini, sehingga betul-betul menjadikan efek jera bagi calon-calon pelaut yang lain. Ini dalam lingkup pendidikan, Mbak. Oke, Prof. Ini kalau kita tarik kan juga terjadi di lingkungan kampus, di lingkungan pendidikan. Apakah bisa dihubungkan kepada misalnya longgarnya pengawasan dari pihak kampus? Lalu apa juga yang harus dilakukan sebenarnya? Nah, ini betul, Mbak. Saya kira kasus ini tidak hanya sampai di sini. Kita harus melihat dalam lingkup kampus tersebut kan ada pimpinan, ada direktur, ada rektor. Pertanyaannya, sejauh mana pertanggungjawaban pengasuh? Sejauh mana pertanggungjawaban pembina dalam lingkup asrama? Dalam lingkup pendidikan. Karena kalau dalam lingkup pendidikan,
itu adalah tanggung jawab pada lingkup pendidikan. Walaupun itu jamnya di luar sekolah, tapi kan asrama. Ini yang harus kita lihat. Jadi aspek pertanggungjawaban itu bedakan dengan aspek pertanggungjawaban mahasiswa yang di luar kampus. Tapi kalau di kampus, saya kira ini penegak hukum juga perlu memperhatikan sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai pimpinan kampus. Apabila kejahatan dilakukan dalam suatu kampus, harus ikut bertanggung jawab. Oke, baik. Profesor Hipnu, terima kasih banyak sudah berbagi pandangannya untuk Kompas Petang. Terima kasih, saya selalu ya, Prof.